Semua diberkati hari ini, amin saudara. Ya, saudaraku, kita bersyukur Tuhan masih kasih kita kesempatan beribadah saudara. Karena akan tiba waktunya maka kita tidak akan ada lagi ibadah seperti ini. Saudaraku, ya, Tuhan Yesus akan segera datang. Persiapkan diri baik-baik. Tidak boleh menjadi Kristen yang biasa-biasa, amin saudara. Ya, harus menjadi Kristen yang membara, menyala-nyala, berkobar-kobar bagi Tuhan. Mengasihi Tuhan. Amin umat pemenang. Ya, semangat amin saudara. Jangan biasa-biasa, dengarkan ini, perkataan ini saudara. Dari depan ini saya sampaikan, jangan biasa-biasa kepada Tuhan, gak main lagi. Karena dunia ini sedang bergejolak saudara. Ya, apalagi kalau masih hidup dalam dosa, percabulan, perzinahan, bertobat. Jangan sampai Tuhan berbuat sesuatu membiarkan nanti rusak saudara. Tapi sebelum kedatangan Tuhan, maka kita akan masuk dalam musim tuaian besar. Amin saudara. Jadi setiap pribadi dengarkan baik-baik saudara. Saya hanya mau menyampaikan kepada kita pada kesempatan hari ini. Jaga apimu tetap menyala untuk tuaian besar. Menjaga api tetap menyala untuk tuaian besar. Amin saudara. Saudara, kita tidak akan pernah menuai pada saat kita kehilangan api. Ya, kita tidak pernah menjadi pribadi yang bisa menuai dengan kekuatan kuasa Roh Kudus Tuhan kalau kita tidak memiliki api. Engkau tidak akan pernah menuai apa yang selama ini sudah kau tabur, tetapi pada saat kehilangan api maka semuanya akan berhenti saudara. Tetapi api itulah yang membakar kita, yang memampukan kita untuk kita bisa bergerak masuk dalam penuaian besar. Kita sudah berbicara bahwa ada 3 penuaian yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Pertama adalah pada saat kita terus terfokus kepada Tuhan, maka kita akan menuai buah Roh Kudus dalam hidup kita. Buah Roh Kudus menguasai, berkembang dan dihasilkan. Dan sangat banyak orang yang diberkati lewat hidup kita. Amin saudara. Yang kedua adalah buah jiwa-jiwa saudara. Maka tuaian besar terhadap jiwa-jiwa segera terus terjadi saudara. Dan orang-orang akan berduyun-duyun, berbondong-bondong datang kepada Tuhan. Amin saudara. Saudara mau menuai jiwa-jiwa, amin saudara? Ya, kita akan menuai itu saudaraku. Saudara, dan yang ketiga adalah tuaian berkat. Pada saat bangsa Israel saudaraku mau pergi ke tanah Mesir, mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka mengambil semua, mereka memperoleh semua harta-harta orang Mesir. Emas, perak menjadi bagian mereka. Untuk apa? Untuk mereka persembahkan kepada Tuhan. Di padang gurun, di tanah perjanjian itu saudara. Maka segala berkat yang kamu peroleh, persiapkan dirimu dengan baik, sadari baik-baik. Bahwa semua berkat itu akan kau persembahkan bagi kemuliaan Tuhan. Gak ada amin. Kamu mau kaya yang untuk dirimu apa? Tuaian berkat, firman Tuhan berkata di Hagai 2 ayat 8, kepunyaan Tuhanlah emas, kepunyaan Tuhanlah perak. Tuhan menggoncangkan seluruh bangsa sehingga barang-barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa akan mengalir ke rumah Tuhan. Siapa rumah Tuhan? Saudara dan saya. Siapa rumah Tuhan? Kita semuanya. Amin saudara. Ya, maka hidupmu akan semakin naik dan diberkati oleh Tuhan. Amin saudara. Jadi benar-benar maka engkau akan mempersembahkan semua. Kaum Kedar Nebayot akan datang kepada Tuhan. Dan mereka akan bahkan membawa persembahannya kepada Tuhan, saudara. Dan semuanya itu dipersembahkan kepada Tuhan dan gereja Tuhan bersemarak. Mau masuk dalam penuaian besar? Mau masuk dalam penuaian besar? Mau masuk dalam penuaian besar? Amenmu itu enggak semangat. Aku semangat khotbah, kamu enggak semangat amennya. Pada saat kita amin, itu sedang masuk ke dalam diri kita. Amin umat pemenang. Mau masuk dalam penuaian besar? Amin. Ya. Jadi kuncinya adalah salah satunya saudara, kita sudah belajar bahwa kita harus membangun mezbah. Bahkan khotbah-khotbah yang sudah disampaikan lewat WTC saudara,
Ya, semuanya berjalan untuk tuaian besar, bertekun. Tetapi hari ini juga saya mau membagikan kepada kita, menjaga apimu, jaga api, supaya tetap menyala untuk tuaian yang besar. Bapak, Ibu, Saudaraku, jemaat Tuhan yang terkasih, untuk berada dalam tuaian besar maka kita harus menjaga api kita tetap menyala. Ya, tanpa api maka tidak akan ada kemampuan untuk menuai. Dengarkan, tanpa api maka kita tidak punya kemampuan untuk menuai. Tanpa api maka kita tidak ada sesuatu yang besar terjadi dalam hidup kita. Tanpa api tidak akan ada sebuah terobosan dan penuaian besar. Tidak akan ada. Apilah yang membuat itu semuanya, saudaraku. Api sangat diperlukan untuk sebuah perubahan besar. Ya, saudara. Api sangat diperlukan untuk sebuah perubahan besar. Tanpa api tidak ada terobosan yang besar. Tahukah saudara bahwa api dapat membakar sebuah kota yang besar? Api yang mula-mula kecil maka semakin besar, semakin besar, semakin besar. Dibawa oleh angin lagi saudara. Dibakar satu kota yang besar, yang kaya raya. Yang orang-orang terpandang populer, saudara. Tetapi hanya dalam sekejap mata, api bisa membakar apa saja, saudara. Api akan membuat air menjadi mendidih kalau masak air. Betul kan? Kalau kita masak pakai api atau pakai lilin, apa namanya? Ya, pasti pakai api, betul saudara? Api akan merubah semuanya. Amin saudara. Api akan membuat binatang-binatang lari terbirit-birit dan tidak berani mendekat. Pada saat kamu memiliki api, maka tidak ada binatang-binatang kuasa kegelapan yang berani mendekat. Ya. Tapi pada saat api mati, api padam, coba saudara lihat saudara, ya mungkin ada ya. Kalau di rumah saudara enggak ada api di kompor gas, di kompor di rumah, maka lewat kecoa, lewat tikus, lewat duduk di situ di tungku perapian saudara. Dia enak-enak, tapi pada saat kamu hidupkan api, maka dia lari terbirit-birit. Kalau dia enggak lari, dia akan mati. Betul tidak saudara? Api akan menjaga kehidupan kita. Api akan menjadi pagar perlindungan bagi kita sehingga binatang-binatang kuasa kegelapan tidak bisa mendekat. Api akan memagari kita dari serangan-serangan kuasa kegelapan. Jadi, untuk mengalami tuaian yang besar, jangan sampai api kita menjadi padam. Amin saudara. Tetapi dia biar tetap menyala. Baca Imamat 6 ayat 12 sampai dengan ayat 13. Imamat pasal 6 ayat 12 sampai dengan ayat 13. Kita baca bersama-sama, yang siap katakan amin. Imamat pasal berapa? Pasal 6 ayat 12 sampai 13. 1, 2, 3 dengan suara yang keras. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala. Jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Ayat 13, harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah. Janganlah dibiarkan padam. Amin, umat pemenang. Ya, dengarkan baik-baik, ini firman Tuhan loh.
Ini berbicara tentang api di bait suci, di bait Allah, saudara. Saya mau tanya, bait Allah sekarang siapa, saudara? Kita, amin, saudara. Hidupku adalah bait Allah. Katakan sama-sama 1, 2, 3. Hidupku adalah bait Allah, amin, saudara. Nah, firman Tuhan berkata, api yang di atas mezbah harus dijaga supaya tetap menyala. Artinya apa? Seorang pribadi, bait Allah, hidupmu dan hidupku, saudara. Kamu bertanggung jawab untuk menjaga apimu tetap menyala. Karena sekali lagi yang di atas tadi sudah saya kasih tahu. Kalau api padam, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau apimu padam, maka binatang-binatang akan merusak. Kalau apimu padam, maka kuasa-kuasa kegelapan akan merusak bisnismu, usahamu, pekerjaanmu, keuanganmu, rumah tangga dirusak. Dia menyelusup masuk. Tapi kalau ada api, orang binatang-binatang itu akan lari. Amin, saudara. Firman Tuhan berkata, jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atasnya. Imam, kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang siapa imam? Saya adalah imam. Katakan sama-sama, 1, 2, 3. Saya adalah imam. Imam itu adalah perantara antara Allah dengan manusia yang belum diselamatkan, supaya mereka bisa diselamatkan. Imam harus menaruh kayu di atas mezbah setiap pagi mengatur korban. Jadi saudara harus benar-benar menjaga api tetap menyala. Harus dijaga, janganlah sampai padam. Sekali lagi saya tekankan, setiap anak Tuhan bertanggung jawab untuk menjaga apinya tetap menyala. Tidak boleh padam. Amin, saudara. Kalau padam udah deh, selesai kita. Ya. Api berbicara tentang apa? Nah, ini dia. Tadi api nara itu. Berbicara tentang nara ya api teh. Nomor hiji. Number 1. Api berbicara tentang semangat yang kuat atau kesungguhan hati. Api berbicara tentang semangat yang kuat atau kesungguhan hati. Tuhan mencari api dari hidup kita, yaitu apa? Yaitu kesungguhan hati, supaya dia bisa melimpahkan kekuatannya kepada kita. Jadi Bapak, Ibu, Saudaraku, api berbicara tentang kesungguhan hati, semangat yang kuat untuk hidup di dalam Tuhan, mengejar pribadi Tuhan. Kalau saudara tidak punya semangat kepada Tuhan, maka api tidak datang, saudara. Dan pada saat api tidak ada, saudara, sekali lagi tadi sudah saya bagikan, tidak ada pagar yang mengelilingi kita. Jadi api berbicara tentang kesungguhan hati. Untuk apa? Untuk supaya Tuhan melimpahkan kekuatannya kepada saudara dan saya, supaya kita punya kekuatan untuk menuai apa yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Baca yuk 2 Tawarik 16 ayat 9. 2 Tawarik 16 ayat 9. Kita baca sama-sama, ada di depan dengan suara yang keras, yang siap katakan amin. 2 Tawarik 6 ayat 9, 1, 2, 3. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh, oleh karena sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan, saudara. Ya. Jangan berlaku bodoh, tetapi jaga apimu. Kalau ada orang tidak menjaga api, dia sedang berlaku bodoh dalam dirinya, sehingga akan terus mengalami kekalahan, saudaraku.
Tapi firman Tuhan berkata, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Artinya apa? Coba perhatikan. Kata menjelajah seluruh bumi berarti dia mencari mana yang bersungguh hati. Mana di rumah kemenangan ini yang bersungguh hati? Wah, semuanya bersungguh hati. Amin, saudara. Maka pada saat dia mendapati semua kita, setiap pribadi bersungguh hati. Firman Tuhan berkata apa? Untuk melimpahkan apa? Untuk melimpahkan apa? Kekuatannya kepada orang itu. Kekuatan siapa? Kekuatan Tuhan. Jadi begini ya. Kalau Tuhan mendapati kita menyala-nyala, bersungguh hati mengejar pribadi Tuhan, maka kekuatan Tuhan itu turun bagi kita. Artinya apa? Kau menjadi pribadi yang kuat. Problem boleh ada, masalah boleh ada, tantangan boleh ada, saudara. Proses boleh ada, tapi kamu kuat. Menghadapi itu kuat, nggak cengeng. Aku mundur saja, aku nggak mau lagi. Bukan begitu, itu cengeng. Datang masalah, lari. Datang problem, nyalu. Ditegur, nyalu. Ditegur, nggak mau ke gereja. Bagaimana? Gampang sekali kita lemah kalau begitu. Padahal Tuhan berkata apa? Orang yang bersungguh hati, yang menjaga apinya dengan semangat kepada Tuhan, maka kepada orang itu Tuhan limpahkan kekuatannya. Sekali lagi, saya beritahu, problem boleh ada, masalah boleh ada, tantangan boleh ada, tapi kita tampil sebagai pemenang. Amin, umat pemenang. Tidak ada yang bisa mengalahkan kamu kalau kamu punya semangat yang menyala-nyala di dalam Tuhan. Jadi Tuhan mencari, menjelajah matanya kepada seluruh bumi untuk mencari orang yang bersungguh hati. Dan Tuhan melimpahkan kekuatannya. Kekuatan untuk apa? Kekuatan untuk menerobos, kekuatan untuk menuai, kekuatan untuk hidup sebagai pemenang. Dia melimpahkan kekuatannya kepada saudara dan saya karena dia dapati semua kita menyala-nyala. Amin, saudara. Semua kita bersungguh hati. Pada saat dia limpahkan kekuatan. Kekuatan untuk apa? Kekuatan untuk kamu mampu menerobos persoalan-persoalan hidupmu. Mampu menuai apa yang sudah Tuhan sediakan. Tanpa api kita tidak punya kekuatan. Itulah sebabnya Tuhan bilang tadi di Imamat 6. Jangan apimu sampai padam. Amin, saudara. Bersungguh hati berarti memiliki jiwa yang kuat. Bersungguh hati berarti memiliki jiwa yang kuat. Memiliki semangat yang menggebu-gebu bagi Tuhan. Bersungguh hati berarti memiliki hati yang berkobar-kobar untuk mencintai Tuhan. Itu pengertian bersungguh hati. Sekali lagi, bersungguh hati berbicara jiwa yang kuat. Bersungguh hati berarti memiliki semangat yang menggebu-gebu bagi Tuhan. Bersungguh hati berarti memiliki hati jiwa yang berkobar-kobar untuk mencintai Tuhan. Amin, saudara. Jadi orang yang bersungguh hati itu kelihatan tuh kalau muji Tuhan. Perhatikan. Kalau dia muji Tuhan. Kitalah umat pemenang. Kita umat pemenang. Kosong dia. Tapi kalau dia bersemangat, saudara, kitalah umat pemenang. Oh gitu dia nyanyi, saudara. Ya kan, saudara? Coba lihat orang Afrika loh, kalau muji Tuhan pernah lihat ya, saudara? Di YouTube. Kalau lihat langsung kan
Nggak pernah ya. Kalau dia, kalau sudah berdoa, gitu-gitu, saudara. Kalau sudah nyanyi, saudara, wah jogetnya itu luar biasa, saudara. Aduh, itu perlu kita tiru loh. Ya, dia bersungguh hati. Nggak ada, jarang sekali kita melihat kalau orang Afrika itu, kalau sudah memuji Tuhan, diam aja begitu, jarang kelihatan. Itu makanya mereka diberkati loh. Ya, jemaat paling besar sekarang di dunia itu di Nigeria, di Afrika. Ada jemaat satu gereja jumlahnya sekitar 8 juta orang. Satu jemaat yang dipimpin oleh Pastor Adeboye. Udah tua, umurnya 82 tahun. Ya. Dia khotbah biasa. Tapi rohnya, semangatnya saudara, luar biasa. Kalau kamu punya semangat yang luar biasa, maka kamu akan mampu menerobos banyak terobosan-terobosan hidup dalam hidupmu. Amin saudara. Ya, kamu tidak akan takut apa-apa, percayalah. Ya. Jadi kita harus memiliki kesungguhan hati. Kesungguhan hati berbicara berarti setia, berarti tekun, berarti rajin. Itu kesungguhan hati. Setia kepada Tuhan, rajin, tekun saudara. Firman Tuhan berkata dalam Roma 12 ayat 11. Tolong dibuka Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Katakan sama-sama 1, 2, 3. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Katamu kita ganti dengan kataku. Amin saudara. Kita baca dengan suara yang keras, katakan kepada dirimu. Apa namanya itu? Apa namanya itu? Apa namanya itu saudara? Deklarasikan. Ya. Perkatakan 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanku kendor. Biarlah rohku menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Deklarasikan firman Tuhan dalam hidupmu saudara. Ya. Nah firman Tuhan berkata memperlihatkan kepada kita. Anak-anakku, kira-kira begitu ya. Dengarkan baik-baik, jangan sampai kerajinanmu kendor ya. Tetapi biarkan rohmu tetap menyala-nyala, menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Berarti melayani Tuhan dengan apa? Roh yang menyala-nyala. Pelayan-pelayan Tuhan, semua kita pelayan Tuhan. Amin saudara. Dengarkan ya. Dengarkan ya. Halo, dengarkan ya. Jangan sampai kamu melayani hanya karena jadwal. Jangan sampai kamu melayani hanya karena tugas yang diberikan. Tapi kalau kamu melayani firman Tuhan, layani Tuhan berdasarkan dengan rohmu yang menyala-nyala. Karena kamu cinta Tuhan. Kamu hormat sama Tuhan. Kamu enggak sembarangan. Ini menyediakan firman begini untuk makanan kita saudara. Harus tersungkur di kaki Tuhan. Tuhan berikan firman-Mu bagi kami. Apa yang Kau kehendaki. Ini tidak berasal dari pikiran saya sendiri. Ini tidak saya cari dari Google. Memang ada mirip-mirip tapi bukan dari Google. Bukan dari AI, GPT, Chat GPT. Sekarang ngeri loh. Di luar negeri sekarang yang khotbah siapa? AI. Masa ada jemaat dikhotbahi oleh AI? Gak ada rohnya itu. Gak ada spiritnya. Gak ada jiwanya. Ngeri sekarang saudara. Menyusup ke gereja.
Bersyukurlah kamu gembalamu masih khotbah setiap minggu. Beri kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Ya. Karena masih ada jiwa, semangat. Sempat sampai AI yang khotbah di tempat kita robot. Saudaraku, wah. Jangan kendor kerajinan, amin saudara. Tetap semangat, amin. Jaga diri, tetap menyala. Itu berbicara, api berbicara tentang semangat jiwa yang kuat. Yang bersemangat saudara untuk Tuhan. Itu harus dijaga. Harus dijaga. Sekali lagi ingat ya saudara, ingat ya. Api itu pagar perlindungan kita. Kita akan terlindung. Api itu adalah kekuatan untuk menerobos. Tanpa api tidak akan ada sebuah perubahan. Yang kedua, saya hanya mau bagi dua saja saudara. Api berbicara apa? Api tadi pertama berbicara tentang semangat. Kesungguhan hati. Yang kedua apa? Api berbicara tentang Roh Kudus. Api berbicara tentang Roh Kudus. Roh Kudus digambarkan sebagai api. Coba kita baca Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4. Yuk kita baca bersama-sama. Atau saudara perhatikan ya, saya bacakan ya, perhatikan ya. Ayat 1. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari mana? Dari langit. Suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Kira-kira begitu ya saudara? Ya, lebih keras dari itu. Yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk berkumpul saudara dalam ibadah mereka. Ayat 3. Dan tampaklah kepada mereka, perhatikan, lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap kepada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan apa? Roh Kudus. Penuhlah mereka dengan apa? Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ini bahasa Roh saudara ya. Nah saudaraku, perhatikan baik-baik. Tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api bertebaran hingga pada mereka. Jadi api adalah gambaran dari Roh Kudus. Roh Kudus digambarkan sebagai api. Artinya apa? Kalau saudara memiliki Roh Kudus, api Roh Kudus yang saudara jaga tetap dalam dirimu, maka kau akan menjadi pribadi yang berbeda, tidak akan pernah menjadi sama lagi. Engkau mampu untuk menerobos, engkau mampu untuk tetap kuat saudara menghadapi persoalan-persoalan hidup ini saudaraku. Karena Roh Kudus yang ada bersama dengan kita dan dia menerobos di depan kita. Tanpa Roh Kudus, api Roh Kudus, maka kita tidak bisa kuat saudara, menuai. Apa yang membuat kita tetap menyala? Roh Kudus. Amin saudara. Jadi setiap pribadi anak Tuhan harus senantiasa terhubung dengan Roh Kudus yang adalah sumber api itu. Halo anak-anak Tuhan, umat pemenang. Apakah setiap hari pada saat mulai bangun pagi, sebelum kamu melakukan aktivitas, apakah kamu terhubung dengan Roh Kudus? Dengan Tuhan? Kalau kamu mau menjaga apimu tetap menyala, maka seorang pribadi anak Tuhan harus terhubung dengan sumbernya. Yaitu siapa? Tuhan. Roh Kudus itu adalah Tuhan. Artinya apa? Bangun hubungan yang kuat
dengan Roh Kudus setiap hari. Dalam doamu, dalam pujian penyembahanmu, dan dalam firman Tuhan. Sembahlah Tuhan, bangun pagi kamu masa langsung pergi sana sini lihat handphone. Tenangkan dulu. Tersungkur dulu di kaki Tuhan. Berlutut menyembah Tuhan. Naikkan pujian penyembahanmu. Haleluya. Haleluya. Pikiran masih menerawang ke sana. Haleluya, pada saat kau paksa jiwamu, hai jiwaku, mari kita sembah Tuhan. Haleluya, jiwamu akan nyatu dengan rohmu, saudara, dengan semangatmu. Haleluya, tubuh agak sedikit mencong-mencong. Tetapi pada saat kamu paksa tubuh, maka dia akan tunduk kepada roh, saudara. Maka roh, jiwa, dan tubuh nyatu. Pada saat dia sudah nyatu, boom, itu akan menjadi sebuah ledakan yang besar. Itulah sebabnya doa itu enggak, Tuhan terima kasih kau sungguh baik. Kau terima kasih Tuhan Yesus, jagai aku sepanjang hari ini ya. Tuhan menyertai, tolong aku buat aku berhasil. Berkat-berkatmu berlimpah-limpah bagiku. Haleluya, amin. Itu kayak doa makan. Tapi doa yang sesungguhnya adalah sebuah hubungan dengan Tuhan. Nikmati Tuhan. Pada saat saudara menikmati Tuhan, saudara sedang menarik api dari surga turun bagi hidupmu. Sehingga pada saat saudara pergi ke kantor, tidak perlu berubah jalannya. Tidak perlu. Saudara tetap biasa. Tetap biasa. Tapi ada penyertaan siapa? Tuhan. Saudara memiliki hikmat mengerjakan tugas-tugas. Minta di dalam doa, Tuhan berikan aku otak yang brilian. Berikan aku kecerdasan, hikmat dan pengertian. Itu minta semuanya dalam doamu, minta. Tuhan sertai aku mau bekerja ke kantor instansiku. Tolong sertai aku Tuhan. Buat saudara, teman-temanku, pimpinanku menaruh kasih kepadaku. Seperti siapa? Seperti Daniel yang dikasih oleh siapa? Raja Darius, suaminya Sisara. Enggak ya. Ya, Raja Darius menaruh kasih kepada Daniel. Wow, karena Daniel memiliki roh yang excellent, luar biasa. Pak, Bu, saudaraku, di dalam Alkitab kita, itu orang-orang sukses itu banyak pejabat loh, pengusaha. Bukan full time seperti saya. Coba lihat Daniel, itu pejabat tinggi di Babel itu. Sadrak, Mesak, Abednego itu pejabat tinggi semua itu. Daud, raja itu, raja pemerintahan. Jadi saudara tidak harus jadi pendeta. Tapi saudara punya semangat di dalam Tuhan. Amin saudara. Punya jiwa yang kuat, punya api Roh Kudus. Punya roh yang excellent. Itu akan mampu menerobos rintangan-rintangan. Bangun hubungan dengan Tuhan ya Pak, Bu, saudaraku. Amin saudara. Ya, jangan malas-malas dong. Aduh. Masa anak Tuhan mau kemenangan tetapi malas berdoa, mau kemenangan apa? Doa dong. Bangun, minimal 1 jam kamu sampai mampu, minimal nanti. Terus tingkatkan, terus. Kalau nggak mampu 1 jam, masih setengah jam, nanti siang doa lagi. Malam nanti doa lagi. Enak loh di hadirat Tuhan. Saya pernah suntuk berat kali kepala saya, saudara. Aduh, pikiran saya ini seperti mau pecah pikiran saya. Aduh, nggak mampu saya mikir, saudara. Betul, nggak mampu saya mikir. Begitu persoalan itu. Tapi pada saat saya ngambil gitar saya, masuk ke kamar,
Jreng, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Nangis saudara. Karena ada beban rasanya. Tapi aku mau tetap mengasihimu Tuhan. Air mata keluar. Dan pada saat terus dinaikkan pujian penyembahan. Dan tiba-tiba kuasa Roh Kudus memberiku kekuatan. Aku punya hikmat, aku punya kekuatan. Memang belum langsung secepat itu ada jalan keluar, tapi aku kuat menghadapinya. Amin umat Bapak dong. Ada persoalan di rumah, ada problem, keuangan, ada masalah. Semua kita punya. Kalau yang tidak ada, berarti dia malaikat di sini. Tapi kekuatan kita akan mampu menghadapi itu semua. Amin saudara. Jadi Roh Kudus adalah api yang akan membawa kita melakukan terobosan bagi hidup kita. Api yang melakukan terobosan bagi hidup kita. Api yang membawa kita menerobos bersama dengan Dia. Jadi sekarang saya minta begini saudara. Bakar kami Tuhan dengan api yang semakin besar, semakin besar, semakin besar, semakin besar, semakin besar. Api yang semakin besar, semakin besar, semakin besar. Kalau api yang semakin besar, lihat kemarin di video, dia mana? Di berita. Di mana itu saudara? Di California. California ya? Api yang kecil dari sudut sana, hutan sana saudara. Semakin besar. Dan lucu saudara. Api itu lompat-lompat ke rumah-rumah orang saudara. Lompat-lompat ke sana saudara. Dibawa angin Santa Ana, Angelita Anna, Santa Anna saudara. Ya, semakin besar saudara. Minta api yang semakin besar, amin. Kalau api semakin besar saudara, kota kita akan terbakar, amin saudara. Kota kita akan dimenangkan bagi Tuhan, amin. Ya, tepuk tanganmu itu enggak laku di hadapan Tuhan. Amin umat Bapak dong. Biarkan api Roh Kudus semakin besar dalam hidup kita. Api berbicara Roh Kudus yang mengurapi kita. Pada saat kamu memainkan basmu. Dem. Dem dem dem. Dem dem. Tahu saudara? Piu 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 piu. Iblis ketakutan. Pada saat dipukul drum itu oleh Moses. Bum! Drumnya hancur. Bukan hancur, saudara, tapi urapan. Loh, kamu dengar, pernah baca enggak waktu siapa? Daud memainkan kecapi. Pernah enggak? Roh jahat yang di dalam siapa itu? Saul. Lari terbirit-birit. Hanya karena dia memetik kecapinya. Menaikkan mazmur. Karena kenapa bisa begitu? Karena Daud punya hubungan yang erat dengan Tuhan. Dia punya api pada saat dia memainkan itu. Kuasa Roh Kudus bekerja. Amin saudara. Pada saat kamu ke kantor, kamu membuka tokomu, kamu memasak dalam kantin, kamu mengerjakan, maka kuasa Roh Kudus menjamah semua itu. Lucu. Orang, kenapa ini? Ya, lucu. Iya. Orang diberkati oleh Tuhan. Amin, saudara. Ya, sudah siap. Luar biasa ya. Tetap semangat dalam Tuhan, amin, saudara. Haleluya. Jadi Tuhan akan menolong kita, amin. Tuhan akan menerobos bagi kita, amin. Tuhan akan memberi kekuatan bagi kita untuk menuai, amin saudara.
Dan kita akan mengalami berkat-berkat Tuhan, pertolongan Tuhan. Jadi jangan sampai roh itu apa-apa? Padam. 1 Tesalonika ayat 19, saudaraku. Janganlah padamkan roh. Wow, ini luar biasa loh saudara. Singkat aja ayatnya. Janganlah padamkan roh. 1 Tesalonika 5 ayat 19. Janganlah padamkan roh. Sekarang pertanyaan, bagaimana supaya api Roh Kudus turun bagi kita, bagi hidup kita, saudara? Harus ada korban di atas mezbah. Bagaimana supaya api Roh Kudus turun bagi hidup kita? Harus ada korban di atas mezbah. Ya, saudaraku. Tadi di mana itu saudara? Di ayat pertama yang kita baca, Imamat pasal 6 ayat 12. Api yang di atas mezbah harus dijaga supaya terus menyala. Jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah. Mengatur korban bakaran di atasnya. Ada korban bakaran saudara. Jadi bagaimana kita supaya api kita tetap menyala, api Roh Kudus tetap menyala? Seorang anak Tuhan harus terus menaruh kayu supaya terus terbakar apinya. Menaruh korban bakaran di atasnya, saudara, supaya roh api Tuhan itu membakar terus korban di atas mezbah itu. Saudara lihat satu contoh saudaraku. Yuk terakhir penutup saudara ya. Di mana itu saudara? Di 1 Raja-Raja 18. Saya bacakan ya. Ini pada saat Nabi Elia ya melawan 450 Nabi Baal saudara. Dia membangun mezbah. Perhatikan. 1 Raja-Raja 18 ayat 31 sampai 33 dan ayat 38 saya bacakan. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Ayat 32. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan. Dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Ayat 33. Ia menyusun kayu api, memotong lembu, dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Ayat 38, perhatikan ayat 38. Setelah Elia berdoa, lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu. Bahkan air yang di dalam parit itu habis dijilatnya. Dengarkan, api akan turun pada saat kamu mempersiapkan mezbah. Dan setiap hari di atas mezbah kamu siapkan kayu apinya. Berbicara tentang pujian, penyembahan dan doamu setiap hari. Dan korban bakaran. Apa korban bakaran? Hidup kita. Kalau dia minta kamu melayani, kamu mau melayani. Kamu korbankan. Kalau dia minta kamu memberi hari itu, maka kamu memberi. Kamu jadi korban. Harum-haruman bagi Tuhan. Supaya api itu tetap menyala. Jadi supaya api itu Tuhan tetap menyala, bangunlah mezbah setiap hari. Amin, saudaraku. Ya, bangun, sediakan kayu apinya. Apa itu kayu api? Berbicara apa? Pujian, penyembahan kepada Tuhan. Dan siapkan korbannya. Apa korbannya? Dirimu, diriku. Jangan malas-malas. Supaya api Roh Kudus turun bagi kita. Sehingga kita mampu menerobos. Kita mampu menuai. Amin saudara. Hidupmu pasti diberkati Tuhan. Amin umat pemenang. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Silakan Bu Gembala.